Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin huwa habibullah nabiyyul mu'ayyad kana hina yujad yub'athu lil ahmad wal aswad ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa dhahrina wa nura qulubina wa qudwatina wa imamuna wa maulana Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، حضرة المكرمون والمحترمون، معاشر السادة حبائبنا سلالة رسول الله أجمعين، والعلماء أعزة والأساتذة الفضلاء والحاضرين والمحبين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita semua dipilih dan terpilih dan serta ditakdirkan oleh Allah untuk dapat menghadiri acara yang mana kehadiran kita pagi ini memang dikehendaki oleh Allah atas taufiknya untuk mendapatkan berkahnya Habibukum Muhammad Rasulullah, sehingga tidak ada yang pulang dari tempat adalah agal. Sekurang-kurangnya Anda pasti pulang membawa berkahnya Nabi besar Muhammad SAW. Keberkahan Nabi Muhammad SAW yang akan kita bawa begitu banyak ketika saudara menyatakan sebuah kalimat zikru salihin tanzilu rahmah. Seandainya pagi ini yang kita sebut bukan Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaihi, bukan ashab Rasulullah, bukan sahabat-sahabat Nabi, yang kita sebut seandainya adalah seorang wali min awliyaillah seperti Kiai Nur Ali, yang kita sebut seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul hawl sahibul maulid, ataupun yang kita sebut awliya wa salihin, maka dipastikan zikru salihin tanzilu rahmah, maka di tempat itu turun rahmatnya Allah bagi kita semua. Maka ketika menyebut nama orang soleh saja turun rahmat, lantas bagaimana ketika kita menyebut nama kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah? Kalau saja Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan turun rahmat ketika menyebut nama orang saleh, menyebabkan yang hadir di itu tempat, yang duduk di itu tempat, yang mendengarkan di itu tempat, yang membicarakan di itu tempat orang-orang soleh tersebut turun rahmat, paling kurang dosa orang yang hadir di itu tempat diampuni oleh Allah berkat rahmat itu. Paling kurang penyakit yang ada di dalam tubuh orang itu disembuhkan oleh Allah berkat rahmat itu. Berkat rahmat itu Allah keluarkan kesulitan hidup kita. Berkat rahmat itu turun, Allah datangkan nur ala nur di dalam jiwa raga kita, sehingga lahir anak cucu keturunan kita orang-orang yang saleh berkat menyebut nama orang soleh itu. Maka apalagi menyebut nabiyukum wa habibukum nabiyuna Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi. Maka insyaallah semua yang hadir pada pagi ini Allah tumpahkan barakah rahmatnya, maghfirahnya, sehingga tidak kurang di antara jasad lahir batin kita. Jikalau ada penyakit hati maupun penyakit jasmani, Allah sembuhkan penyakit jasmani dan rohani kita. Allah keluarkan kita dari tempat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Allah turunkan kita di tempat hingga sampai ke pulang ke rumah kita, membawa berkah buat anak cucu keturunan
kecintaan kita. Jikalau kita hadir karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada orang-orang saleh, guru-guru kita, semoga Allah berikan kesempatan kita semua dalam kecintaan ini. Kalau kita tidak jadi orang saleh, besok anak-anak kita yang jadi orang-orang saleh, anak-anak kita yang jadi ulama, anak-anak kita yang jadi orang-orang bermanfaat, nafaat dari umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi berkat hadirnya kita di tempat orang tua-tua kita disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Allah berkahi almarhum almarhumah yang ada di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin berkat kita duduk di ini tempat. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua punya nama, diaku, dikenal, ditulis, kumpul bersama Nabi Muhammad fil mahsyar, haud, hisab, mizan, sampai ke sirat, bahkan ke surganya Allah bersama Nabi Hukum Muhammad, Nabi Hukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tetapkan semua yang hadir pagi ini sampai zuhur ini, biarkan as-sama, langit, wasyams, matahari yang menyinari ini tempat, bahkan semua yang ada di ini tempat, benda-benda mati, zaduna fil mahsyar, akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar, dikumpulkan bersama Nabi Al-Mukhtar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka secara taksis juga salam ta'zim hormat al-bagi disampaikan kepada segenap para habaib, juga para alim ulama, para kiaiat, para tuan-tuan guru, juga guru-guru agama, dan segenap para tokoh-tokoh agama, juga para muallim muallimah, para asatidah, para hujjah dan para hajjah, juga segenap para tokoh-tokoh masyarakat, dan juga para orang tua sepuh-sepuh yang berkenan hadir di tempat. Semua madzakarna wahidan, tidak sahabat saya sebut namanya satu persatu, yang datang pada hari ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Sisanya yang tidak nampak, malaikat-malaikat Allah sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita, berkat kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali yang hadir di tempat, luar biasa. Hadir bersama kita orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Husain bin Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, juga hadir bersama kita orang tua kita Sayyidil Habib Hasan bin Ja'far, Habib Hasan Bauzi bin Ja'far, juga guru kita bersama Ad-Da'i Allah Mujahid Fisabilillah. Orangnya ada di sini, tapi beliau bisa ada di mana saja. Masya Allah. Sayyidul Habib Idrus Ibn Al-Habib Hashim Ubaidillah Al-Bahar, orangnya di dunia bumi, jasadnya, tapi ruh beliau bisa ada di mana-mana. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi. Juga hadir bersama kita Habaibna juga guru kita bersama Muallim Kiai Bahruddin Ibn Kiai Muallim Sabi Azami, juga hadir bersama kita guru kita Muallim Kiai Haji Budi Santoso, juga hadir bersama kita Muallim Kiai Saiful Islam Ibn Kiai Haji Muhammad Nur, juga hadir bersama kita Kiai Haji Abdul Qadir Ibn Kiai Haji Ahyad Nur, juga hadir bersama kita. Banyak para guru-guru, para habaib, alhamdulillah, Ustaz Zulkarnain, juga Ustaz Iri Syarifuddin, juga banyak habaib. Kalau saya sebut sampai asar nih saudara, nanti nasi kebuli berubah jadi opak saudara. Maka mengambil barakah saja di mana kita hadir di tempat. Saya Al-Bagir, hamba Allah yang banyak kekurangan,
banyak khilaf, kesalahan, mewakili seluruh jajaran pengurus, panitia, pelaksana, dan tim sukses daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Duta Bumi yang kita cintai, di kediaman Sahibul Bait Haji Hendra beserta keluarga, dan juga mewakili daripada Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Sirul Mustafa SAW Bapak Quraisy, yang juga beserta seluruh tim telah memberikan semangatnya, perhatiannya, juga perjuangannya hingga suksesnya acara pagi ini. Jikalau ada kekurangan, kehilapan, kesalahan baik dari sambutan maupun juga dari jamuan ataupun juga dari sikap, kami memohon ridho, memohon ampun, memohon maaf atas kekurangan dan kehilapan tersebut. Dan juga berkhusus kepada semua tetangga daripada Majelis Sirul Mustafa yang ada di Duta Bumi ini, saya juga meminta maaf, meminta ridho apabila mengganggu dari kegiatan dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di pagi ini, dan juga mengucapkan kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, natasharraf bihudurikum wa jazakumullahu khairan katsir bihudumikum wa hudurikum. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, balasan, dan semua yang Anda lakukan hari ini wa kana inda rabbihim hasiba. Semua di sisi Allah dihitung, dicatat, ditulis, direken, dihisab, dan semua Allah ganti buat hidup antum di dunia jadi orang bahagia, hamdi hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita besok dapat syafatul uzma Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pagi ini saya hanya menyampaikan kalimat tahiyah, kalimat penghormatan, juga sekaligus daripada sebuah harapan untuk kita semua yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW, bahwasanya ahlan wa sahlan habib, marhaban bikum, tafadhal habib. Bahwasanya sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan keagungan Maulid Nabi besar Muhammad. Ya, biar langsung duduk beliau. Nah. Dan pahami dan duduk bersama. Ya, saudara, harapan daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW, keagungan yang begitu luhur ini adalah sesuatu jalan untuk kita menunjukkan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad dengan penghambaan kita kepada Allah, dibuktikan setelah acara ini. Bagaimana keistiqomahan kita di dalam mencintai Nabi Muhammad, bahwasanya Maulid Nabi Muhammad baik di Duta Bumi, baik dari satu masjid ke masjid, majlis ke majlis, kampung ke kampung, desa ke desa, dari satu gang ke gang lain, bahkan dari satu tempat ke tempat lain, begitu agung. Begitu juga haul-haul para aulia wa salihin, di mana keagungan daripada haul-haul tersebut membawa berkah. Namun jauh lebih berkah, jauh lebih beruntung, jauh lebih agung dan mulia tatkala kita menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad istimrar, yaitu terus-menerus dibuktikan dari lebih daripada sebuah maulid, lebih daripada sebuah haul, yaitu menghadiri majlis-majlis ta'lim di setiap minggunya, jauh lebih agung, jauh lebih afdal, jauh lebih mulia, karena itu menunjukkan rasa mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad, ditunjukkan bukan cuma di dalam acara maulid,
tapi majlis-majlis taklim bagi kita kehilangan ataupun tidak menghadirinya adalah kerugian yang besar. Padahal tanpa harus naik kereta, tanpa harus naik pesawat, tanpa harus mengisi daripada bensin dan lewat tol yang begitu jauh Anda hadiri acara-acara tersebut, Anda tinggal keluar dari rumah berjalan kaki, naik sepeda, Anda bisa datangi majlis taklim tersebut. Itu lebih afdal, lebih afdal. Man jalasa fi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfin hijkin rubbah, kata Nabi. Dudukmu sesaat saja di majlis ilmu khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah, maka lebih agung, lebih mulia, lebih luar biasa daripada Anda memerdekakan 1000 budak di jalan Allah. Saudara, lebih agung Anda menghadiri majlis ilmu sesaat saja dengan Nabi Muhammad. Dan duduknya Anda di itu tempat majlis ilmu bukan cuma mendapatkan sebuah tangga jalan di mana Anda diridhai, diampuni dosanya oleh Allah, melainkan Allah berikan benih-benih yang gak Anda bisa dapat dimanapun, yaitu man jalasa aliman ka'annama jalasani. Siapa yang duduk dengan orang-orang soleh, guru-guru kita, muallim-muallim kita, habaib-habaib kita, majlis-majlis taklim mereka, Allah berikan yang tidak didapat di mana-mana. Apa itu? Kalau kau tidak dijadikan seperti gurumu, kata Nabi, maka besok anakmu akan sama seperti gurumu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau anakmu tidak sama sepertimu, maka akan lahir besok cucu-cucumu akan sama seperti gurumu, berkat kecintaanmu, keistiqomahanmu, hikmahmu, mahabbahmu. Allah akan berikan itu semua. Muhibbal mahbub, mahbub wa indallahil mahbub. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, mahbub. Anda akan dicintai oleh alam semesta ini, saudara, dan dicintai oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan saya sekali lagi, buktikan Maulid Nabi Muhammad Rabiul Awal sudah lewat, Rabiul Tsani juga sudah di pertengahan, saudara, sebentar lagi. Namun Maulid Nabi yang sesungguhnya bukan di Rabiul Awal dan Rabiul Tsani sampai ke Jumadil Awal, Jumadil Tsani, tapi Maulid Nabi Muhammad fi kulli waqtin wahid, di setiap hari dalam sanubari hati kita. Bagaimana akhlak kita lakukan seperti mengikuti akhlak Nabi Muhammad setiap hari. Maulid Nabi yang sesungguhnya adalah kita keluar dari tempat jadi orang yang mulutnya bisa mengikuti cara bicara, sikap, perilaku dalam ucapannya sama seperti Nabi Muhammad. Itu Maulid Nabi. Bagaimana mata Anda tunjukkan ketika Anda memandang para ulama salihin, Anda memandang orang sedang mahlul qiyam bersalawat kepada Nabi, Anda dengarkan kuping ini di acara yang mulia, Anda pakai mata dan kuping Anda juga di dalam kehidupan setiap hari untuk bisa menunjukkan maulidnya Nabi Muhammad dalam jiwa raga Anda. Anda akan tunjukkan maulid Nabi Muhammad. Dari ini tempat yang gak pernah sholat qobliyah, maka Anda hidupkan sunnah qobliyah ba'diyah. Anda yang gak pernah, umurnya sudah 40 tahun, umurnya sudah 50 tahun, bahkan umurnya sudah 60 tahun, sampai hari ini belum pernah sholat tahajud. Ayo, buktikan syaratul mahabbah. Syaratul mahabbah al-mutaba'ah, syaratul mahabbah al-muwafaqah. Syarat orang yang cinta sama Nabi, diikuti Nabi Muhammad. Saya sudah beritahukan, tanpa harus masuk tol, tanpa harus naik kereta, tanpa harus naik pesawat, ada yang lebih agung dari maulid Nabi Muhammad. Karena kalau bukan karena tempat tersebut, Anda tidak mencintai Nabi Muhammad, Anda tidak kenal Nabi Muhammad, majlis-majlis ilmu. Maka pesan saya, kalau Anda ziarah wali sana wali sini, guru sana guru sini, haul sana haul sini, pesan saya, kalau ada guru di sampingmu, di mana kamu tinggal di itu kampung, kamu punya guru, kamu punya muallim, letakkan gurumu di atas kepalamu, maka Allah jadikan kehidupanmu mulia, jauh lebih mulia daripada kau hadiri haul-haul. Duduk di majelis taklimnya, cintai guru-guru, hormati mereka. Man khadam gadam, siapa yang muliakan berkhidmah kepada gurumu yang ada di majelismu itu, gadam, kau layani gurumu, alam semesta ini kata Nabi Muhammad akan melayani dirimu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saudara, mudah-mudahan Allah tetapkan di sanubari hati kita kecintaan yang kita tunjukkan di dalam penghambaran kita kepada Allah dengan menghadiri majlis-majlis taklim, muliakan guru-guru kita. Insya Allah keberkahan itu pasti dan pasti Allah akan berikan buat kita. Jangankan urusan cuma kebaikan, mencintai ulama, kita berbuat baik saja di dalam urusan agama ini, kata Nabi, man ja'a bil hasanah falahu ajrun khairun minha.
Allah akan berikan balasan kepadamu lebih dari apa yang kau keluarkan dengan hartamu dan tenagamu. Allah akan berikan gantinya lebih. Itu hadis Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan Allah tetapkan barakah buat kita semua. Allah turunkan rahmat buat kita punya tempat. Allah turunkan ridhonya buat kita ini punya tempat, dan kita punya kehadiran hari ini diridhoi oleh Allah, dan acara ini menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berkahi kepada kita semua mendapatkan keberkahannya kaum salihin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa aminna ya Allah bi tariqatihim, wa ma'afatihim min al-fitani. Ya al-Ba'lawi syafah, ya al-Ba'lawi syafah, ya al-Ba'lawi syafah. Kullu qurbatan jadi bikum ya ahlal wilayah, kullu hajatan jadi darka ya ahlal Madinah, darka ya ahlal Madinah, darka ya ahlal Madinah, ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha, ya Karim wa ahlaha, wa bil ajl wa bin najli bil faraji. Allahumma hadina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima atait, wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmati kami semua yang hadir di acara ini ya Rabb. Jangan biarkan satu detik pun kami hadir di bawah teriknya matahari dari pagi hingga saat ini kecuali rahmat-Mu Kau turunkan ke tempat ini. Ya Allah, kami hadir dengan membawa begitu banyak karung-karung dosa yang kami lakukan. Bahkan di tempat ini ya Rabb, kami akui kami hadir di tempat berapa banyak salat 5 waktu kami yang pernah kami tinggalkan belum sempat kami qada sampai hari ini ya Rabb. Terhitung dari gadis, dari bujang, kapan kami pernah meninggalkan salat sampai hari ini belum sempat kami mengqadanya ya Allah. Berapa banyak ya Allah muharramat, berapa banyak makruhat, banyaknya maksiat yang kami perbuat di dunia ya Allah. Berkat Nabi Muhammad, wa man sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah. Ya Allah, kami berwasilah kepada Nabi Muhammad, rahmati kami dan jangan biarkan kami bangun dari tempat ya Allah kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Rabb, bijahi Nabi Muhammad, berkahi rumah tangga kami, berkahi seluruh saudara-saudara kami menjadi orang yang selamat, kebaikan dunia wal akhirat, mendapatkan rahmat-Mu, ridha-Mu. Ya Allah, begitu juga suami kami, jadikan suami yang saleh, suami yang mendapatkan rahmat, suami yang dapat membawa kami dan anak-anak kami ke surga-Mu. Ya Allah, dari acara ini kami antarkan harapan dan doa permohonan berkat Nabi Muhammad. Berkahi istri-istri kami ya Allah, jadikan istri-istri yang salehah, istri yang ittiba bi sayyidatin nisa'il alamin, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasul. Jadikan istri kami istri yang senantiasa ikhlas, sabar, yang dapat mencontoh Sayyidah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rabb, dari acara ini kami mohon, kami punya anak, kami punya putra dan putri ya Rabb, kami bayangkan wajahnya yang tampan rupawan, yang cantik dan jelita. Bijahi Nabi Muhammad, kami mohon kepada-Mu, jadikan mereka semua anak-anak yang saleh-saleh ya Rabb. Berkat Nabi Muhammad, kami minta dan memohon kepada-Mu, jika hari ini mereka sedang belajar di pondok pesantren, jangan biarkan mereka satu hari pun keluar daripada pondok di mana mereka belajar kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadikan mereka berhasil dunia akhirat, dan kami mohon jangan biarkan putra-putri kami menjadi kayu bakar api neraka-Mu ya Rabb. Bijahi Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Kami punya umi ya Allah, kami punya ibu ya Allah, kami punya mama ya Allah, kami punya bunda ya Allah, kami punya ma ya Allah, yang mungkin hari ini sedang terlalu sakit di rumah dari maulid Nabi Muhammad pagi ini. Kami mohon, kami berharap bijahi Nabi ya Rabb, begitu juga ayah kami, sembuhkan penyakit mereka ya Rabb, bijahi Nabi Muhammad. Sembuhkan ya Rabb, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya. Jangan sampai Kau angkat ajalnya sebelum kami mengantarkan mereka dapat berziarah ke makam Rasulullah bil haji wal umrah. Ya Rabb, bijahi Nabi Muhammad, senangi mereka lebih daripada
lagi kami tak mampu membayar satu tetes air susunya yang pernah kami minum, keringatnya yang keluar di dalam membesarkan kami. Ya Rabb, dengan berkat rahmat-Mu senangkan mereka, bahagiakan mereka, ya Rabb. Biarkan kami berbakti untuknya. Selama ini kami sering melupakannya. Selama ini kami lebih mementingkan kebutuhan istri dan anak-anak kami dibanding orang tua kami, ya Rabb. Berkat kecintaan kami kepada kekasih-Mu Muhammad Rasulullah dan Engkau, ya Rabb, rahmati kami menjadi anak birrul walidain, anak yang berbakti dan mereka menyaksikan kebaktian kami kepadanya. Ya Rabb, jikalau hari ini mereka sudah berada dalam pusara-pusara kuburnya, ya Rabb, di bawah tanah terik matahari-Mu pagi siang ini, ya Rabb, rahmati kubur almarhumah orang tua-tua kami dan guru-guru kami, ya Rabb. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa bi jahi Nabi Muhammad bi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, angkat siksa kuburnya, rahmati kuburnya, luaskan kuburnya, senangkan kuburnya, ya Rabb. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, bi jahi Sayyidina Maulana Muhammadin. Kami semua yang hadir di tempat, ya Rabb, hidupkan kami semua menjadi hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang saleh-salehah, hamba-Mu yang istiqamah, hamba-Mu yang senantiasa hidup membawa iman sampai mati membawa iman, dan bahkan bangkit besok di padang mahsyar membawa iman. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujib as-Sailin, ya Allah la yajib tawassalna ilaika bil habib tabki hajatna qarib. Ya Rabb, hidupkan kami hasanah, matikan kami semua husnul khatimah, izinkan kami semua mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah setelah wafat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada semua para habaib, para guru, para muallim, para asatid, juga para habaib yang begitu banyak, ya yang begitu banyak, saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Cinta saya, hormat saya berbagi tidak berkurang sedikit pun. Saya baru datang dari ujung pulau, ya saya baru datang dari ujung negeri, saudara. Dari Banten ujung kulon baru sampai tadi pagi, saudara. Alhamdulillah saya masih bisa hadir di tempat, walau kurang istirahat, tapi karena ta'ziman dan takriman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari kehadiran saya setelah bagian di tempat ini ta'akhir suaya acara doanya. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, saya minta tolong jamaah jangan dalam gerak sebelum dibacakan talqinul dzikir oleh Al-Habib Husin Sayyidul Walid Habib Husin bin Al-Habib Abdurrahman Al-Abbas. Beliau akan tutup acara ini dengan pembacaan talqinul dzikir. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan, dan al-baqi saya ucapkan terima kasih banyak, minta redha, minta ampun, minta halal, minta maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.